Hai, apa kabar adik-adik? Ketemu lagi di channel aku Chemistry LN. Nah, sudah lama banget ya aku nggak buat video. Namun karena sekarang pembelajaran kita sudah mulai daring, jadi belakangan ini aku banyak banget nerima DM di Instagram dan WA mengenai tata nama senyawa hidrokarbon. Nah, berarti banyak adik-adik yang belum paham bagaimana cara tata penamaan hidrokarbon. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang tata nama hidrokarbon untuk senyawa alkana. Bagaimana tata cara penamaannya? Kita simak video berikut ini. Oke adik-adik, kita akan langsung masuk ke topik tata nama senyawa alkana. Oke, kita buat pembatas dulu ya. Tata nama alkana. Jadi bagaimana cara penamaan senyawa alkana yang lebih sederhana supaya adik-adik nggak kebingungan nih kalau ada soal tentang tata nama senyawa alkana ya. Jadi alkana ini kita masuk dulu ke pengertiannya. Jadi alkana ini kan bagian dari hidrokarbon. Kalau katanya bagian dari hidrokarbon, nah adik-adik singkatnya gini aja, hidrokarbon artinya di sini ada hidrogen berarti atom H dan karbon berarti ada atom C. Nah, senyawa-senyawa yang ada atom C dan H-nya itu namanya senyawa hidrokarbon, gitu aja singkatnya ya adik-adik ya. Nah, rumusnya adalah CnH2n ditambah 2. Nah, adik-adik nggak usah bingung. Kalau Cn ini maksudnya C-nya ada berapa, berarti N-nya di sini ada berapa, ngikut juga N yang ada di sini. Nah, contoh ya, C-nya 2, berarti H-nya 2 dikali N, berarti 4 ya, tambah 2 berarti 6. Berarti kalau C-nya 3, H-nya berapa? Ya, 8. Kalau C-nya 4, H-nya berapa? 10 dan seterusnya. Gampang ya. Nah, jadi senyawa hidrokarbon ini terbagi atas 2. Yang pertama itu ada rantai utama. Nah, kalau rantai utama itu artinya namanya utama ya, berarti dia yang terpanjang. Nah, terpanjang. Kemudian yang kedua itu terdiri dari cabang. Nah, kalau cabang ini apa sih? Cabang berarti selain rantai utama, gitu aja cara ingatnya. Nah, atau sisa-sisa di luar dari rantai utama. Maka nanti rantai utamanya kita buat penanda ya. Oke, 4 langkah sederhana penamaannya. Yang pertama itu kita buat dulu yang namanya rantai terpanjang. Jadi yang pertama itu tandai dulu. Tandai rantai terpanjangnya. Oke, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah kalau udah ditandai rantai terpanjangnya, maka nomori dari yang paling dekat cabang, nomori dari yang dekat cabang. Oke. Nah, setelah ini yang ketiga dinamai cabangnya. Namai cabang itu jangan lupa ya, cabang kan banyak nih jenisnya, sesuai abjad gitu. Nah, yang keempat baru dinamai keseluruhan. Namai keseluruhan. Oke. Nah, cara penamaan keseluruhannya gimana? Yang pertama dari nomor cabang. Ya, jadi nomor cabang dulu, nama cabang, lalu rantai utama. Iya, yang terakhir rantai utama. Sampai sini bisa ya. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal ya, supaya durasinya lebih cepat. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh ya, 3, 4, 5. Nah, adik-adik nulis ini udah pada ngerti ya, jangan bingung ya. Kalau C itu kan tangannya ada 3, berarti kalau ada garisnya 1 di sini, maka sisanya hanya berarti 3. C tangannya 4, sorry ya, C tangannya 4. Berarti kalau sudah ada garisnya, maka sisa hanya ada 3. Nah, kalau ini garisnya udah ada 2 nih, berarti sisa di sini hanya 2. Nah, ini juga ada 2, maka hanya 2. Yang ini juga hanya 2, yang paling ujung hanya 3. Kita buat dulu yang lurus ya. Nah, ini kan lurus aja nih. Kalau lurus aja berarti kita langsung aja buat namanya. Namanya berarti hanya menyebutkan jumlah atom C. Nah, C-nya ada berapa?
ada 5 ya. Berarti namanya adalah normal pentana. Nggak kelihatan ya sini. Normal pentana. Bisa ya. Oke, kita buat yang bercabang nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buat di sini ada cabang. Oke, kita buat dulu atom hanya ya. Di sini hanya berarti 3. Di sini hanya berarti tinggal 1 karena garisnya sudah ada 3 ya. Nah, yang ini hanya 3, yang ini hanya 2, hanya 2, hanya 3. Oke, baru kita tandai dulu rantai yang terpanjang. Langkah pertama, tandai rantai terpanjang. Berarti kita harus tandai dulu nih. Nah, oke, kelihatan ya. Baru yang kedua, nomori dari yang dekat cabang. Dekat cabang kanan atau kiri nih? Kanan ya, maka kita nomorin nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian yang ketiga namai cabangnya. Cabangnya kita lihat di sini cabangnya ada 1C. Kalau 1C berarti meta diganti ujungnya jadi il, metil. Nah, yang keempat adalah namai keseluruhan. Boleh ini langsung ditulis metil gini ya. Keseluruhan yang dimulai dari nomor cabang. Cabangnya ada nomor berapa? Nomor 2, benar. Lalu nama cabangnya apa? Metil. Lalu sebutkan rantai terpanjangnya, C-nya ada 5. Pentana. Bisa? Bisa ya? Oke, masih gampang kok ya. Oke, kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Coba di sini ada cabang, di sini ada cabang C2H5. Oke. Nah, kita buat lagi ya, hanya ya. Ini hanya 3, hanya di sini 2, hanya di sini tinggal 1. 1, 3, 3. Oke, kemudian kita buat dulu rantai terpanjangnya, kita gariskan. Ini. Nah, kemudian kita nomori dari yang paling dekat cabang, kita lihat di sebelah kiri. Nomor 1, nomor 2. Kalau kita nomori dari kiri 1, 2 udah nemu nih cabangnya. Kalau yang kanan 1, 2, 3 baru nomor 3 dia nemu cabang, maka kita dimulai dari yang kiri. Gitu cara penomorannya ya. 3, 4, 5. Oke, nah di sini cabangnya ada 2 jenis nih. Yang satu ini meta berarti metil, yang kedua nih etil. Nah, dimulai dari abjad, maka kita mulai dari etil. Etilnya nomor berapa? Nomor 3. 3 etil. Oke, kemudian ada 2 metil ya, seperti ini abjad ya. Kemudian namai rantai utamanya pentana. Oke, bisa ya. Nah, jadi jangan lupa 4 langkah mudah untuk penamaan senyawa alkana. Yang pertama adalah tandai rantai terpanjangnya, kemudian nomori dari yang paling dekat cabang, namai cabangnya sesuai abjad, dan namai secara keseluruhan dimulai dari nomor cabang, nama cabang, dan rantai utama. Oke adik-adik, semoga bisa dipahami ya. Nah, bagaimana tadi setelah mendengar penjelasan mengenai tentang tata nama senyawa hidrokarbon yaitu alkana? Semoga bisa dipahami ya. Untuk itu, ikuti terus video ini dan jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya untuk mengetahui perkembangan dan notifikasi dari video-video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya. Semangat!